Kekuasaan presiden Indonesia itu lebih kuat daripada presiden di Amerika sekalipun. Ya, pemerintah itu kuat, duitnya paling banyak di sana ya, aparatnya banyak. Lah kenapa mereka harus diproteksi? Yang tidak punya, yang rentan adalah dengan penyalahgunaan, penzaliman itu adalah masyarakat. Harusnya undang-undang itu lebih fokus memproteksi masyarakat. Makanya saya dari awal ketika KUHP itu ditetapkan, saya kan diundang diskusi tuh, webinar. Waktu itu saya dihadapkan langsung dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, ya. Saya langsung dialognya berdua itu dengan beliau. Saya sampaikan ya banyak hal yang bagus, perubahan KUHP, tapi ada catatan saya. Catatan saya itu, kenapa kemudian KUHP masih memuat pasal-pasal yang itu memproteksi kekuasaan pemerintah atau presiden gitu. Kan mereka sudah sebuah lembaga yang sangat kuat, ya kan? Betul. Kekuasaan mereka sudah sangat besar. Iya, nggak akan runtuh. Sebenarnya yang harus diproteksi itu adalah masyarakat, bukan pemimpin itu. Logika demokrasi ya, logika negara demokrasi konstitusional, di mana ada pembatasan kekuasaan. Mungkin saya sudah sering ulang ini ya. Di dalam negara demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia dan banyak negara lain di dunia, yang harus dibatasi itu adalah kekuasaan. Yang harus diproteksi itu adalah hak warga negara. Bukan terbaliknya, bukan yang diproteksi malah kekuasaan. Iya nggak? Kan terbalik logikanya. Kenapa? Karena yang kuat tuh negara. Negara punya kekuasaan, kewenangan, dia punya budget, dia punya aparat. Warga negara enggak. Jadi kalau warga negara itu dibiarkan berhadap-hadapan dengan negara, dia nggak kuat, dia rentan, dia lemah, ya kan? Jadi negara itu harusnya kan aturan hukum, konstitusi, undang-undang harusnya itu membatasi kekuasaan kelompok-kelompok kuat. Siapa kelompok kuat di negara itu? Termasuk presiden lah. Presiden itu kelompok kuat dalam negara. Apalagi di Indonesia. Kekuasaan presiden Indonesia itu lebih kuat daripada presiden di Amerika sekalipun. Ya. Pemerintah itu kuat, duitnya paling banyak di sana ya. Aparatnya banyak. Lah kenapa mereka harus diproteksi? Yang tidak punya, yang rentan adalah dengan penyalahgunaan, penzaliman itu adalah masyarakat. Harusnya undang-undang itu lebih fokus memproteksi masyarakat. Ya. Nah, saya lihat itu tidak imbang ya. Di situ, di KUHP baru itu memang tidak imbang, lebih kenapa harus seperti itu? Harusnya yang harus diberikan perlindungan lebih banyak adalah masyarakat. Sangat subjektif ya, definisi menghina itu nanti ujung-ujungnya sangat lagi dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa. Kalau pendekatan linguistik ya, artinya yang menyusun rancangan undang-undang itu tetap dalam posisi dia adalah sebagai defender of government, bukan defender of people posisinya. Ya kan, kalau orang memposisikan dia sebagai defender of citizen, kan dia akan berbeda pendapatnya dengan orang yang sebagai defender of the government. Tapi kan ya, terlepas dari definisi subjektivitas definisi penghinaan, esensinya begini, jangan sampai pasal-pasal seperti itu yang ada dalam KUHP itu dipakai untuk alat untuk merepresi sikap kritis warga negara terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kan? Itu kan semacam memberikan tetap kesempatan kepada pemerintah untuk menekan kelompok-kelompok kritis gitu. Nah, dan itu berbahaya sehingga semakin tertutuplah peluang menjaga keseimbangan ya kekuasaan dengan civil society. Karena kita tidak punya oposisi, kita juga masih kadang-kadang yakin atau tidak dengan peradilan ya. Dan terakhir kita juga ditakut-takuti untuk bicara ini
memberikan kritik atau masukan. Padahal itu kan bagian check and balance juga, ya kan? Ya. Contohnya kemarin KPU buat peraturan KPU yang tidak akan membuka dokumen resmi pencalonan presiden, lalu kemudian ribut di sosial media kan, berapa hari itu saya lihat, habis itu karena tekanan yang kuat dicabut lagi. Itu yang namanya no viral no justice itu kan, ya nggak? Iya, iya. Kalau masyarakat Ada tekanan masyarakat. diam-diam saja, nggak ada tekanan, ya udah jalan itu, ya nggak? Tapi karena ada tekanan dari masyarakat melalui sosial media, ya orang-orang nggak kuat juga kan. Dan itu bagus kan, dan itu bagus, itu menunjukkan bahwa ya saya mengatakan kita akan dukung pemerintah selama kebijakannya baik, ya. Jadi ketaatan terbatas gitu, tidak loyalis membabi buta gitu. Tapi kita kalau kebijakan pemerintah itu bagus kita dukung. Tapi ketika pemerintah membuat kebijakan yang tidak konstitusional, melanggar konstitusi, mengancam hak warga negara, ya harus kita kritikan. Nah, tapi kalau kesempatan untuk mengkritik itu malah diancam juga, pertanyaan saya, ini negara apa? Masih negara demokrasi nggak, atau negara otoritarian aja? Atau langsung negara komunis saja? Ya kan? Itu kan serius itu. Karena esensi demokrasi harusnya itu adalah, kata kuncinya adalah kedaulatan rakyat. Rakyat itu berdaulat, satunya adalah ekspresinya adalah dia punya kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat. Itu menurut saya. Pasal-pasal karet seperti itu memang akan lebih banyak digunakan oleh orang yang punya kekuatan lebih besar, ya. Dan itu sudah terjadi dari masa lalu. Makanya kan sebenarnya pasal penghinaan kepada pemerintah itu sudah dibatalkan oleh MK kan, tahun 2006, 2000 berapa ya? 2004 atau 2006 ya? 2004 ya. Itu MK sudah pas KUHP lama. Oh ya. Pasal yang kita sebut sebagai hatsai artikelen ya, pasal penghinaan ya, penyebar kebencian ya, hatsai artikelen itu kan sudah dibatalkan MK. Di awal berdirinya MK itu. Sudah lama dibatalkan. Nah, saya yakin nanti akan ada gugatan terhadap pasal-pasal KUHP yang barunya, akan banyak berderet tuh gugatan-gugatan itu. Ya, tapi menurut saya, harapan saya sih kepada pemerintah ya, orang-orang yang berkuasa ya mereka jangan menempatkan diri mereka di atas konstitusi dong. Mereka harusnya menempatkan dirinya tunduk kepada konstitusi. Kalau konstitusi itu mengatakan bahwa negara ini adalah negara demokrasi, yang esensinya adalah kedaulatan itu ada di tangan rakyat, sederhana aja, mereka harus sabar mendengarkan rakyat. Apakah rakyat itu menguji atau mengkritik? Ya kan? Jangan cuma senangnya mendengar pujian, tapi tidak tahan mendengar kritik. Enggak gitu. Demokrasi itu asumsinya pemerintah yang diberi amanat berkuasa, itu tahan dipuji dan tahan juga dikritik. Harus fair. Kita ini manusia, kita nggak sempurna. Dan itulah esensi demokrasi. Gitu. Disitulah orang mengatakan rakyat itu berdaulat. Dia memilih wakil rakyat, dia memilih pemimpin, ya, gubernur, bupati, wali kota, presiden. Dia gaji para pejabat itu dengan uang dari pajak. Kan aneh kalau orang yang memilih dan orang yang membayar gaji mereka, ya, menyiapkan fasilitas mereka, tidak boleh mengkritik, tidak boleh mengevaluasi mereka. Justru yang benar itu orang yang milih, orang yang bayar pajak itu boleh mengajukan komplain, keberatan dengan kebijakan, atau memuji kebijakan yang bagus. Itu sederhana sebenarnya, ya. Itulah negara demokrasi.